Pernah kebayang nggak sih, pemerintah tiba-tiba berencana buat motong gaji para pejabat tingginya sendiri? Ini bukan sekedar gosip loh, tapi usulan serius yang lagi dikaji sama orang-orang paling atas di pemerintahan Indonesia. Pertanyaan pertama yang langsung muncul di kepala kita pastinya, kenapa? Kok bisa sebuah pemerintahan kepikiran buat motong pendapatannya sendiri? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, apa sih inti dari usulannya? Soalnya ini bukan wacana kaleng-kaleng. Jadi apa persisnya yang lagi dibahas di meja perundingan mereka? Jadi, siapa aja nih yang gajinya berpotensi kena potong? Kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, kajian ini serius banget. Sasarannya itu langsung ke pejabat negara, semua menteri di kabinet, bahkan sampai anggota DPR. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang penting banget buat dicatat. Ini semua statusnya masih dikaji, belum ada keputusan final, belum ada ketok palu. Pemerintah bilangnya ini tuh langkah antisipasi, jadi bukan karena panik. Terus, apa sih yang bikin wacana ini muncul? Jawabannya ternyata bukan dari Jakarta. Pemicunya itu ada ribuan kilometer jauhnya dari kita. Yuk kita lihat gimana gejolak di luar sana bisa ngaruh sampai ke kebijakan di dalam negeri. Yap, biang keladinya adalah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Ini arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto loh. Beliau minta pemerintah buat siaga dan nyiapin langkah-langkah buat ngelindungin ekonomi kita. Nah ini tuh kayak efek domino gitu. Konflik di luar sana bikin kondisi global jadi nggak stabil, yang bisa bikin harga energi, termasuk BBM, jadi meroket. Kalau udah gitu, yang kena getahnya ya anggaran pendapatan dan belanja negara kita, alias APBN. Tapi ternyata nih, potong gaji itu cuma salah satu bagian kecil dari gambaran besarnya. Ini semua adalah bagian dari strategi penghematan atau efisiensi yang jauh lebih luas. Rencana efisiensinya ini ada beberapa langkah, mulai dari pertimbangan buat WFH lagi demi hemat BBM, terus izin perjalanan dinas ke luar negeri juga bakal diperketat, sampai nunda proyek-proyek bangun gedung pemerintah yang nggak penting-penting amat. Nah, yang paling penting tujuannya biar dananya bisa dialihin ke program yang langsung nyentuh ke masyarakat. Kata Mensesnek, ini adalah momen buat belajar menjadi lebih efisien. Jadi tujuannya bukan cuma motong anggaran, tapi lebih ke ngebangun kebiasaan belanja pemerintah yang lebih bijak ke depannya. Sekarang, bagian yang seru nih. Coba kita dengerin langsung apa kata para menterinya. Karena di sini kita bakal lihat ada dua pandangan yang menarik banget. Dan bahkan bisa dibilang agak beda satu sama lain. Di satu sisi, kita dengar suara dari Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi. Pesannya tuh jelas ya, pragmatis, dan sejalan banget sama narasi resmi pemerintah. Intinya ini semua soal hati-hati, persiapan, dan efisiensi buat jaga-jaga kalau ada badai ekonomi global. Nah, di sisi lain, muncul pernyataan yang blak-blakan banget dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Beliau bilang kalau gaji menteri sekarang itu sangat besar dan layak untuk dikoreksi. Wow, jarang banget kan kita dengar pengakuan kayak gini dari pejabat tinggi. Ini yang bikin situasinya jadi makin menarik. Oke, setelah kita kumpulin semua kepingan informasinya, pertanyaannya sekarang, terus, apa artinya ini semua buat kita, masyarakat biasa? Yuk, kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar. Jadi seolah ada dua cerita yang jalan barengan nih. Dari kacamata pemerintah, ini adalah langkah buat ngelindungin anggaran negara dan bikin semuanya lebih efisien. Tapi buat kita, pertanyaannya lebih sederhana. Jangan-jangan penghematan di atas malah bikin layanan publik kayak kesehatan atau pendidikan jadi korban? Dan yang paling penting, emangnya potong gaji menteri ngaruhnya apa ke dompet kita? Oke, jadi kalau dirangkum, ada 3 hal utama yang perlu kita ingat dari semua ini. Pertama, ini langkah antisipasi, bukan karena lagi panik. Kedua, ini cuma satu bagian dari rencana efisiensi yang lebih gede. Dan ketiga, yang paling krusial, semuanya masih wacana, belum ada keputusan akhir. Pada akhirnya, semua ini cuma mengarah ke satu pertanyaan besar. Apakah penghematan yang dimulai dari para petinggi ini beneran bakal terasa manfaatnya sampai ke kita, masyarakat di lapisan paling bawah? Nah, ini pertanyaan penting yang jawabannya cuma waktu yang bisa membuktikan.